Kenapa disebutnya planters tea planters ini kita ngomongin prianger itu priangan lah. Bastion. Selamat malam sobat pencinta sejarah jejak Jawa Dupa. Posweg ini sebenarnya kan kalau istilah asal yang mudah dipahami adalah jalan raya pos. Jalan raya pos seperti orang mau kirim surat itu melalui jalan itu. Tapi ada fakta lain sebenarnya pada waktu itu, karena pada waktu itu masih belum ada kendaraan bermotor seperti sekarang, atau orang hanya berpergian dari satu tempat ke tempat lain itu menggunakan kereta kuda atau kuda. Jadi dari Batavia menuju Bandung contohnya itu tidak bisa ditempuh sekali jalan menggunakan satu perangkat kuda. Jadi dari satu tempat ke tempat lain itu ada tempat istirahat. Tempat istirahat inilah yang merupakan pos untuk kemudian berganti kuda gitu ya, kereta kuda untuk menuju pos berikutnya. Jadi bisa sangat dibayangkan sekali bahwa dari Batavia melalui pos sekarang area Puncak itu pun pada waktu itu tidak bisa dilalui dengan mudah oleh kuda, sehingga dari beberapa tempat itu pada khususnya pada tanjakan-tanjakan harus berganti menggunakan sapi atau kerbau untuk melintasi itu. Itu baru Puncak. Bagaimana dari Puncak masih turun lagi ke Cianjur sampai dengan area Bandung sekarang. Jadi bisa dibayangkan pada waktu itu Bandung pada waktu itu masih hanya merupakan daerah kadipaten kecil ya, belum seperti sekarang. Tapi sudah dengan adanya jalan raya pos ini, resource di sekitarnya ini bisa dibangun sehingga rencana untuk memindahkan Batavia ke Bandung ini sudah dikonsepkan pada waktu itu. Oke, kita lanjut. Ngomongin lagi tentang triangle planters ya. Kenapa disebutnya planters tea planters ini kita ngomongin prianger itu priangan lah ya. Dalam kata lain kalau zaman sekarang kita sebut Jawa Barat. Memang faktanya dengan kondisi tanah atau kondisi kesuburan tanah di daerah Jawa Barat ini dengan ketinggian yang sangat memenuhi syarat, kebun teh tidak mungkin di dataran rendah. Jadi di daerah pegunungan yang tinggi-tinggi ini sangat cocok sekali dikembangkan di daerah Jawa Barat. Sehingga pada waktu itu dari sekitar 280-an konsesi ini 240-nya itu ada di Jawa Barat. Jadi 280 itu seluruh Jawa ya, ini 240-nya ini ada di Jawa Barat. Nah, yang mengembangkan memang dari The Hudarians ini ya. Jadi dari kegagalan-kegagalannya kemudian diperbaiki dengan sistem pertaniannya, dengan bagaimana juga didukung oleh bagaimana mereka merangkul rakyat setempat untuk bersama-sama mengelola perkebunan ini, bagaimana rakyat setempat juga mendapatkan timbal balik kesejahteraan. Itulah kunci-kunci di mana The Prianger Planters ini
Oke. Oke, kita closing di sini. Dari latar belakang sejarah tadi itu menjadi sangat menarik kalau mau berkunjung ke Gambung. Jadi kalau kita berkunjung ke Gambung saat ini itu kondisinya tentunya jauh lebih mudah, tapi kita bisa berwisata juga bisa flashback. Memang Edward Klinghoffer ini kalau menurut referensi beliau ini sangat mendekatkan diri sekali dengan rakyat setempat. Ada cerita juga bahwa beliau ini juga suka musik tradisional. Kalau di ini istilahnya kayak gamelannya lah gitu. Dia juga membuat itu jika orang sudah dari kebun kopi itu bisa bersantai sambil bermain musik tradisional di situ. Bahkan beliau sendiri juga menguasai beberapa alat musik setempat, dan tidak jarang beliau sendiri juga mengenakan baju dari adat setempat. Itulah hal-hal yang menarik kalau kita ingin mendatangi dan sekaligus menyelami cerita tentang Gambung. Selain itu itu di sana juga banyak spot-spot kalau orang pengen berkemah atau kita ingin berjalan-jalan, ada spot-spot yang modern juga, bahwa Gambung ini tidak hanya kalau dari arah Bandung hingga ke arah Gunung Tilu ya. Bahkan di Gunung Tilu Pas itu lanjut lagi ke arah Malabar itu masih merupakan konsesi dari Gambung. Yang itu juga ada beberapa spot kekinian yang sangat rame lah. Spot baru, rame, belum macet. Jadi ya itu adalah paket yang sangat asik untuk dilakukan. Dan khususnya buat Om Yudi atau Kang Yudi ini, terima kasih sudah ditemenin. Asik banget ceritanya. Jadi banyak banyak hal yang kita jadi banyak belajar lah gitu. Nah, mudah-mudahan gak bosen, lain kali kita bikin trip lagi. Siap. Dengan senang hati. Iya. Oke, sobat pencinta sejarah Jejak Jalimpa, demikian yang bisa kita share cerita dari Afdeling Gambung ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di konten-konten yang menarik yang lain. Udah lah. Setiap sore itu, namanya itu istilah dia membuatkan sekolah.